Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Waalaikumsalam alamin. warahmatullahi Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajmain. Alhamdulillah di tengah-tengah kita telah hadir Ustadz Didi atau Pak Didi Suharyo yang sudah lama banget kita udah nggak ketemu dari kajian-kajian sebelumnya. Terakhir kemarin kajian apa nih Pak Didi? Terakhir kemarin lupa. Ya, Fir'aun ya? kalau nggak salah ya mungkin ya, lupa saya. Ya. Nah, terus sekarang ini kajian yang akan dibahas adalah tentang kata firqah. Usulan dari Mas Darmawan kemarin melihat kondisi kita yang sekarang ini seperti terpecah-pecah, terbelah-belah kepada beberapa golongan macam-macam. Akhirnya malam ini diadakan, insya Allah belajar lagi tentang kata firqah yang dimana sebagai pembeda ya Pak Didi kalau nggak salah, atau Ya pembeda. Sama dengan Furqan, kata Furqan. Nah, Al-Furqan. Al-Quran juga disebut sebagai Al-Furqan atau pembeda yang Ya, membedakan. Gitu ya. yang punya corak atau ciri khas tersendiri. Nah, oke, untuk lebih jelasnya langsung aja kita belajar langsung dari Pak Didi. Ustaz Didi, monggo waktu dan tempatnya Pak Didi. Terima kasih Mas Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Asyhadu anna wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Terima kasih Mas Fahmi, Mas Darmawan dan menyempatkan waktu malam ini nanti. Seperti kita janjikan kemarin, malam ini kita kata firqah menurut makna hurufnya, tetapi terus terang untuk kata ini agak sedikit sensitif, sehingga kita tidak bermaksud apapun terhadap siapapun, kita bermaksud baik apa makna kata firqah itu sendiri dan bagaimana hal itu bisa terbentuk. Dan untuk selanjutnya setelah kita memahami, kita akan bisa bersikap bagaimana kita menjalani kehidupan di dunia ini dengan manuver di antara cobaan-cobaan Allah sehingga kita bisa selamat sampai ke negeri tujuan. Langsung kita menuju kepada PowerPoint-nya. Bentar, saya siapkan dulu. Ini kita juga mungkin penyusunannya agak sedikit kurang terstruktur karena waktu yang memang antara pekerjaan dan harus menyiapkan ini itu, sehingga banyak. Saya minta maaf ke teman-teman kalau ada beberapa yang bingung, nanti mungkin bisa ditanyakan. Kata firqah sendiri kata dari fa'roqoh. Dengan kata ini secara garis besar Al-Quran mengartikannya sebagai pembeda, golongan, dan yang termasuk di dalam kata ini adalah Al-Furqan. Tetapi untuk Al-Furqan kita bahas di lain waktu, tidak kita jadikan satu. Di sini yang nanti kita bahas adalah khusus masalah firqah, yaitu kelompok-kelompok golongan yang ada di dalam Islam. Dan yang kita bahas malam ini adalah yang secara akidah tidak bertentangan. Dia sendiri tidak saya masukkan ke dalam contoh di sini, tetapi itu juga harus menjadi perhatian, walaupun mereka secara akidah ada Ghulam Ahmad atau apa yang sudah di luar ketentuan, tetapi ingat, mereka punya amalan yang baik. Sehingga dengan amalan yang baik, mereka bisa menarik simpati dari masyarakat, sehingga menjadi penganut mereka. Ini juga menjadi pertimbangan kita.
sebaik apapun kita, kalau kita lengah dalam pengamalan, kita pun juga akan dijauhi oleh umat. Nah, ini cambuk untuk kita. Kalau kita memang sudah benar, apa yang kita pegang sudah benar, maka harus diimbangi juga dengan amalan yang baik, sehingga kebenaran yang kita pegang ini menarik untuk mengajak orang lain mengikutinya. Jadi seperti itu ya. Ini hanya sebagai wawasan buat kita agar bagaimana kita menjalankan aturan-aturan Islam ini dengan cantik bisa menarik banyak orang lainnya. Nah, ini dari hadis Rasulullah dari Abu Hurairah menyebut hadis ini lemah, tapi Imam Tirmizi menyebutkan hadis ini adalah sahih. Itu persepsi masing-masing, silakan. Saya tidak terlalu memaksakan dasar aja bahwa Rasulullah pun juga telah memprediksi bahwa Yahudi terpecah menjadi 72, Nasrani 71. Dan ternyata umat Islam nanti terpecahnya jauh lebih banyak daripada pecahan dari Nasrani. Dan jadi kita tidak menghitung bahwa kelompok nanti pasti 73 persis. Ini hanyalah sebagai ilustrasi angka yang menunjukkan bagaimana kelompok-kelompok ini nanti sampai mendekati hari akhir. Kalau Yahudi dan Nasrani pecah segitu banyak, kita nggak usah khawatir. Di Islam nanti pecahnya jauh lebih banyak lagi. Jadi itu berita kebaikan. Tapi ya udah, kita nanti akan diajari Al-Quran bagaimana menyikapi hal itu. Sebesar apapun pecahan itu, kita ajarkan Al-Quran bagaimana mensikapinya. Tetapi ini adalah sebuah warning dari Rasulullah bahwa kita harus waspada. Bahwa satu yang dibawa Rasulullah akan pecah menjadi banyak sekali. Dan ini pun juga peringatan bagi kita, jangan kita mengolok-olok dengan pecahan-pecahan mereka, karena kita akhirnya nanti paham bahwa pecahan di dalam agama kita sendiri nanti jauh lebih banyak daripada agama lain. Nah, ini untuk overview saya ambil dari internet, sesuatu yang cukup terlalu ekstrim. Firqah secara bahasa bisa diartikan sebagai kumpulan, kelompok, golongan, ataupun pada penggunaannya mungkin muncul pemaknaan lain, pisah atau cerai. Jadi firqah itu bahasa umum itu kumpulan, kelompok, golongan, atau rombongan. Oh, rombongan si A berarti firqahnya si A. Lanjut berarti bisa menjadi sesuatu yang memisahkan diri atau keluar dari sesuatu. Dalam firqah sering digunakan untuk menunjukkan adanya golongan-golongan di dalam Islam yang berbeda pendapat satu dengan lainnya. Nah, ini terdapat sejumlah faktor yang mendukung munculnya banyak firqah dalam Islam. Hal ini hal klasik ya, hal duniawi. Dan kita harus paham bahwa iblis tidak nganggur, selalu berusaha bagaimana maaf speaker ada gangguan. Jadi bagaimana firqah itu bisa terbentuk? Satu, karena ada perbedaan ijtihad. Jadi yang ini menafsirkan ini, itu bisa menimbulkan firqah. Adanya fanatisme. Misalkan seseorang yang menemukan ilmu perbedaan, dia tidak menjadikan hal itu golongan. Ikutnya yang fanatis terhadap pimpinannya, itu yang akhirnya membentuk golongan. Inilah yang akhirnya sesuatu yang tadinya bukan firqah, akhirnya menjadi firqah karena fanatisme pengikutnya. Semacam itu. Adanya faktor kesukuan. Sama-sama dari satu daerah. Sehingga dia akan merasa nyaman kalau mengikuti
yang sama. Entah salah, entah benar, dia merasa nyaman karena satu suku atau satu bangsa. Itu bisa juga membentuk. Atau juga karena jabatan. Tendensi saling merebut jabatan. Kan ada orang ngajari ngaji, ngajari ini. Tahu-tahu hal terakhirnya diajak masuk partai politik. Nah, ini bisa menjadi sebuah firqah. Pertama mereka menawarkan, umpannya apa? Umpannya Al-Quran, umpannya Islam, partainya Islam. Mereka mengajarkan ngaji, dibina bagaimana nilai-nilai Islam. Terakhir dicuci bagaimana mereka eksklusif. Dan akhirnya menjadi roda partai untuk menjadi pendukung. Terbentuknya macam ini untuk saling berebut kekuasaan. Kekuasaan di sini bukan hanya politik, umat yang banyak besar itu juga bisa memicu seseorang untuk membentuk sebuah firqah. Atau adanya fitnah, propaganda, ataukan. Nah ini, jadi kalau itu hanya perbedaan istihad, itu tidak ada masalah. Karena itu adalah ilmu. Ilmu akan selalu berkembang. Tetapi yang pertama ada perbedaan istihad itu tidak menjadi, karena mereka jarang untuk membentuk sebuah kelompok. Yang membentuk kelompok adalah pengikutnya yang terlalu fanatik. Biasa, kadang-kadang kopral ada jenderalnya. Jenderalnya slow, tapi kopralnya terlalu ekstrim. Itu biasa dalam sebuah hierarki. Jadi untuk menunjukkan eksistensinya biasanya yang bawah ini jauh lebih daripada yang atas. Jadi ini, kalau kita ini sudah dipahami apa-apa sebab munculnya firqah, jadi nanti tidak mudah tergoda dan terjerumus ke dalam firqah-firqah tertentu. Contoh firqah. Ini saya dari internet, dari Wikipedia, sesuatu yang mungkin netral, karena saya sendiri selama ini tidak terlalu firqah dan tidak mau tahu masalah firqah, karena menurut saya itu Islam hanya satu, dan Quran dan hadis kita lakukan sebaik-baiknya. Dan terikat dengan salah satu kelompok. Karena setiap kelompok itu punya keistimewaan, punya kebaikan masing-masing. Dan itu adalah setiap orang untuk menentukan bagaimana yang terbaik untuk dirinya. Dan ini salah satu contohnya adalah salafiyah atau salafisme. Kenapa ini disebut? Karena mereka punya pemikiran bahwa mereka ingin mengikuti sahabat-sahabat yang sejak awal dengan salafi. Jadi seseorang yang ingin Islamnya seperti Islam para tabiin dulu, Islamnya secara dari sahabat dulu, sesuatu yang masih ini berpikir bahwa saat itu adalah Islam itu benar-benar murni, tapi ini secara akidah. Nah, ini juga harus dipikirkan lagi. Secara teknologi dengan perkembangan zaman. Karena yang mempengaruhi budaya masyarakat itu adalah satu akidah, kedua teknologi. Itu yang membentuk. Nah ini juga apakah salafiyah ini bisa menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman atau dia masih terpaku dengan zaman Nabi. Di situ belum ada teknologi yang maju seperti sekarang. Pesawat, kereta api, mobil, juga sistem makin rumit, saham, perbedaan. Ini juga harus dikembangkan lagi. Ini dari salafiyah. Dia punya juga pendapat masalah untuk penerus suksesi Islam. Menurut Syiah yang harus meneruskan itu adalah keluarga dari Nabi, Ahlul Bait. Bukan Abu Bakar, Umar atau Utsman. Yang menjadi pemimpin adalah harusnya Ali bin Abi Thalib.
Tetapi kalau kita ikuti, mereka sama-sama, kitabnya sama, Tuhannya sama, dia sama. Dan apa yang kita ributkan itu tidak ada tuntunan secara pasti. Apakah ada di Al-Quran bahwa penerus Nabi itu harus Ali di Al-Quran? Lalu apakah ada bahwa di dalam Al-Quran bahwa sesuatu yang benar adalah hal semacam ini yang harus pemikiran. Lalu ada lagi Mu'tazilah yang ada di Irak. Lalu bagaimana aliran ini berkembang gara-gara ada perbedaan pendapat. Hanya bahwa yang berdosa itu pasti nanti mukmin. Hal-hal semacam itu yang dipermasalahkan. Lalu ada masalah kelompok Qadariyah, di mana mereka bahwa semua itu berada di kehendak Allah. Jadi tanpa berikhtiar apapun. Karena ikhtiar nggak ikhtiar itu juga termasuk takdir Allah. Pemikiran semacam ini akhirnya membentuk kelompok sendiri, itu Qadariyah. Lalu berbeda lagi dengan Jabariyah, bahwa semua itu tergantung kehendak dari manusia. Allah cukup, tapi semuanya terserah manusia. Lalu ada Musyabibah, Allah itu dengan makhluk. Mereka berpikir agar dalam memahami Allah itu lebih mudah. Agar memahami Allah lebih mudah, maka Allah diwujudkan dengan, oh Allah itu punya kepala, punya tangan, punya ini. Itu. Lalu ada juga Asyariyah atau Sunni atau Sunnah wal Jamaah dari Asyari. Nah ini teman-teman juga bisa belajar bagaimana timbulnya ini secara sejarah sehingga kita tidak punya prasangka apa-apa secara detail lahirnya. Atau Khawarij yang udah mau semenjak zaman Rasulullah, cikal bakalnya. Yang dimana mulai zaman Rasulullah pun mereka sudah berani mencela Rasulullah. Dan ini ciri khasnya adalah Ibn Tamim antara menuduh Rasulullah bahwa Rasulullah pun dituduh tidak adil dalam pembagian harta rampasan perang. Sampai akhirnya Rasulullah dari dialah lahir nanti kelompok Khawarij ini. Ciri khasnya selalu mengkafirkan pemerintah. Umar bin Khattab dikafirkan, Abu Bakar Siddiq dikafirkan. Jadi nggak ada yang benar. Jadi ini memang ciri khas. Juga akhirnya masuk ke Indonesia, di mana kita sendiri Al-Quran udah di atiullah wa atiur rasul minkum. Al-Quran sudah menyuruh semacam itu. Tetapi kita mengikuti kadang-kadang Khawarij yaitu selalu mencela semua nggak ada benarnya. Kecuali kalau yang menjabat. Nah, hal semacam ini lahir adalah bagaimana lahirnya cikal bakal dari Khawarij. Dan mereka menghalalkan untuk berbuat kekerasan. Mengajak umat mengikuti garis pemikiran mereka, kaum Khawarij sering menggunakan kekerasan dan pertumpahan darah. Jadi mereka punya pemikiran masing-masing. Nah ini yang saya heran. Tuhan sama Nabi sama Muhammad SAW. Kitab sama Al-Quran. Inilah kepandaian iblis dalam mengolah bagaimana hukum-hukum di Al-Quran bisa diolah sehingga akhirnya di antara umat timbul perpecahan. Nah ini juga menjadi pemikiran kita. Bagaimana Tuhan yang sama, bagaimana Nabi yang sama, bagaimana bisa sampai menimbulkan perpecahan atau pertengkaran. Ini menjadi catatan kita. Beberapa contoh,
kata firqan, ini ada surat Yusuf yang bermakna di sini berlain-lain. Ini kita menunjukkan bahwa ada di dalam Al-Quran. Nah, ini juga At-Taubah 122, kata nanti bermakna golongan. Sekarang kita masuk ke dalam huruf. Menginjak ke kata firqah sendiri, saya ingin mereview. Mungkin teman-teman juga ada sempat yang lupa bagaimana makna kata fa, bagaimana khof. Tetapi kalau kita artikan satu persatu, mungkin malam ini nggak cukup. Sehingga saya nanti akhirnya dalam kondisi yang langsung terjun ke dalam kondisi firqah, makna firqah yang terberat. Tetapi di antara itu ada makna medium mulai ringan sampai yang berat. Kita masuk ke makna qaf, fa dulu. Simpangan maksimum, corak, karakter, timbal, pembeda. Jadi di sini kita sudah tahu bahwa berbeda, sesuatu yang berbeda. Juga karena ada kemuliaan, di situ ada amplitude juga berarti tinggi gelombang, tol, jenjang, tingkatan, tahapan, struktur. Coba kita review aja. Lalu secara matematik berarti batas nilai absolut. Sesuatu yang benar-benar. Bisa juga tol itu tampan, bagus. Sebaiknya, fa, fi, maka. Atau jumlah merasa cukup, merasa lebih. Nah, ini makna dari qaf. Maaf dari makna dari fa. Lalu sekarang kita review makna dari qaf. Qaf bisa juga reflection, pantulan. Nah, ini fisikanya, saya skip. Reflection juga bisa berarti refleksi, cerminan, bayangan, pantulan, perenungan, pemikiran, Nah, pantulan kalau kita artikan lagi juga bisa bermakna kilasan cahaya, maekhoblika, sesuatu yang kilasan ke belakang. Nah, di sini berarti hukum-hukum aturan, hukum 1, 2, 3, pelaksanaan perintah, bercermin berarti berkaca, timbul keyakinan, jadi conviction, believing, menjadi sesuatu religi atau keyakinan. Juga bisa koreksi. Nah, ini makna dari fa dan qaf. Fokus ke sini. Untuk hal-hal lainnya kita nggak terlalu konsentrasi karena itu cukup memakan waktu yang banyak. Menjadi bahasan yang di lain kali. Sekarang kita masuk ke pembahasan kata. Kita hanya batasi malam ini sampai 3 pemaknaan ya. Jadi mulai yang ringan sampai langsung yang keberat aja. Makna pertama, fa. Ro, berbagai hal. Qaf, bisa pemikiran atau pelaksanaan. Jadi, fa'roko adalah ciri khas atau corak perbedaan dalam melakukan sesuatu. Ciri atau corak perbedaan dalam pemikiran sesuatu. Ini makna dasar dari kata faroko. Jadi pemikiran dasar dari firqah itu adalah suatu ciri, suatu perbedaan dalam memikirkan sesuatu. Suatu ciri khas atau perbedaan dalam melaksanakan sesuatu. Ini dasar dari firqah. Jadi mempunyai ciri khas dalam qafnya, mempunyai ciri khas dalam pelaksanaannya. Ini makna yang paling luas. Kenapa ada firqah? Karena perbedaan dalam pemikiran. Perbedaan dalam
pelaksanaan sesuatu. Ini makna yang paling luas. Sekarang kita mulai dulu kita pernah pada perbedaan pada waktu kita belajar huruf pertama, saya lengkap bagaimana pentingnya paralak. Perbedaan sudut pandang, perbedaan pandangan dari sudut yang berbeda terhadap satu objek yang sama. Misal kita berada di sebelah kiri dari pohon, di mana pohon backgroundnya adalah gunung. Pada saat kita maka gunung, pohon berada di sebelah kanan dari gunung. Apa yang kita lihat? Setelah kita terdapat perbedaan sudut pandang, di mana pohon ada di sebelah kiri gunung. Nah ini perbedaan. Misalkan ini handphone. Seseorang melihat dari depan dan seseorang melihat dari belakang. Seseorang melihat dari depan, dia akan bercerita, oh ternyata handphone itu bisa menyala. Kotak ada tulisan. Tapi orang yang melihat handphone dari belakang, dia akan bercerita lain. Oh ternyata handphone itu di belakangnya ada kaca-kaca semacam kamera. Apa logam, tidak ada lain-lainnya. Inilah paralak. Bagaimana adanya timbul perbedaan pandangan dari sama karena perbedaan sudut atau cara pandang. Yang satu melihat dari belakang, yang satu melihat dari depan. Dari samping. Oh ternyata dari samping itu handphone itu cuma berupa tombol-tombol. Isinya cuma 2 tombol. Dari sisi belah kanan. Nah inilah yang namanya paralak. Begitu juga kita memandang Al-Quran. Al-Quran adalah bahasa yang sangat sehingga dengan keilmuan tertentu, seseorang bisa menafsirkan yang berbeda dalam ayat yang sama. Inilah paralak. Dan kita harus menghargai hal tersebut. Jadi ini juga yang akhirnya membentuk firqah, sebuah kelompok. Karena mereka punya pandangan yang lain terhadap suatu pelaksanaan atau suatu perintah Al-Quran ataupun hadis. Nah ini, semacam ini. Orang buta melihat gajah. Ada yang pegang belalai. Ada yang pegang ke telinga. Sampai ada sebuah puisi yang menggambarkan hal ini. Dan jadilah orang-orang ini bersengketa terus dengan keras. Masing menurut pendapatnya sendiri. Lebih kaku dan lebih kuat. Meskipun masing-masing bagian dari kebenaran dan akhirnya ini perbedaan yang timbul. Karena apa? Perbedaan pemikiran. Seperti orang buta melihat. Jadi walaupun masing-masing bagian itu berasal, tapi akhirnya semuanya kacau, semuanya akhirnya salah. Karena tidak konferensi, tidak kafah. Padahal kita diberi Islam secara kafah, secara menyeluruh, bukan part per part, bukan bagian per bagian. Jadi pemikiran kita harus selalu tidak bertentangan ayat satu dengan ayat lainnya. Semuanya bisa terkontrol. Lalu makna kedua, fa tingkatan atau jenjang. Berbagai hal dalam qaf. Hierarki dalam pikiran. Hierarki dalam hal pelaksanaan sesuatu. Jadi bagaimana otak itu berpikir secara simultan, bukan parsial, bukan jumping around. Loncat sana, loncat sini, tidak ada
urutannya. Jadi inilah, ini juga yang bisa melandasi seseorang akhirnya membentuk sebuah firqah. Ada hal yang sensitif, saya mau tunjukkan setelah ini. Nah ini. Sekarang kita berpegang. La ikro'a fiddin. Tidak ada paksaan dalam din. Itu klausul. Aturan. Tetapi bagaimana kita melanggar aturan itu dengan semena-mena. Kita memaksa seseorang melakukan aturan kita. Padahal tidak boleh ada paksaan dalam la ikro'a fiddin. Dalam din. Lalu hierarki dan semua orang sudah setuju bagaimana hukumnya Al-Quran. Hukumnya wajib. Itu dosa. Menaati aturan, dia dapat pahala. Lalu bagaimana hukum? Melakukan pahala, tidak melakukan, tidak apa-apa. Ada juga makruh. Tetapi ini juga akan, oh kalau seperti ini berarti kita nanti menyembelihkan sunnah. Sunnah tidak dilaksanakan. Nah, disinilah boleh dilanggar. Jika seseorang baru memasuki Islam, biarkan dia melaksanakan sesuatu yang wajib dahulu. Karena sunnah ini adalah banyak sekali. Setiap sektor kehidupan itu diatur oleh sunnah Rasulullah. Dan dalam satu masalah itu bisa terdapat 2 atau 3 sunnah yang berbeda. Kenapa? Karena backgroundnya bagaimana sunnah Rasulullah terhadap si A untuk masalah yang sama. Misalkan masalah A. Masalah A terhadap si B, Rasulullah memberikan hadis yang berbeda. Terhadap si C, Rasulullah memberikan hadis yang berbeda. Karena melihat. Nah kalau ini kita pertentangkan, akhirnya kita bertengkar di dalam sesuatu yang hukumnya tidak wajib. Tetapi di sini nanti pasti ada pertentangan. Loh kalau gini caranya Pak, meremehkan hadis, meremehkan sunnah. Lah, disinilah. Bagaimana kedewasaan kita dalam berpikir. Bagaimana kita meletakkan sesuatu itu secara proporsional. Bagi yang ingin memperdalam, silakan. Kalau wajib dia sudah terlewati, dia sudah menginginkan pendalaman, silakan. Dari apa-apa yang dianjurkan. Karena itu untuk menjadikan kita lebih baik. Ingat, menjadikan kita lebih baik. Dan Rasulullah pun juga berpesan, kau melanggar perkataanku, aku tidak apa-apa. Tetapi jika melanggar perkataan Allah, maka aku akan sangat marah. Lah, juga sudah menetapkan semacam itu. Hal pertama yang kita lakukan, jangan melanggar aturannya Allah. Sesuatu yang wajib. Setelah kita lakukanlah apa yang dianjurkan oleh Rasulullah. Dan semuanya tanpa paksaan. Nah, disinilah. Kalau kita sudah bisa sesuatu pada hierarkinya, maka kita akan terbebas dari pertentangan. Kenapa ini saya terangkan? Kan itu tadi, terbentuknya firqah-firqah di atas, secara Al-Quran mereka sama. Tuhannya sama, kitabnya sama, tetapi mereka bertengkar di dalam sesuatu yang di luar konteks yang benar-benar vital. Dan itu bagaimana berbeda dalam melakukan sebuah hadis jadi masalah. Bagaimana berbeda dalam melakukan jadi masalah. Bagaimana kita berbeda budaya jadi masalah. Nah inilah bagaimana fanatisme, kemampuan berpikir itu bisa memecah-mecah keislaman kita. Makanya dalam firqah
Sehingga kalau kita ingin terhindar dari bentuk ini, maka kita harus punya kemampuan untuk menempatkan aturan secara proporsional. Jangan ada emosi. Sekali kita emosional, aturan-aturan ini, hierarki ini akan terbolak-balik. Dan disitulah kita akan tersesat. Sekarang kita masuk kepada makna ketiga. Dan ini makna yang paling berat, saya artikan juga dari mulai harokatnya. Jadi firqah, Pak, kita ingat kata kafir, kata Fir'aun. Kalau Fir'aun, orang yang merasa lebih baik, kan kemuliaan atasnya. Jadi orang yang dimuliakan Allah, orang yang diberi kelebihan oleh Allah, lalu dia sombong, itulah Fir'aun model. Orang yang kafir adalah orang yang mempunyai sifat merasa lebih baik daripada orang lainnya. Nah sekarang Fa merasa lebih baik kasroi ke dalam rok berbagai hal. Kenapa? Sukun hasil kepada kuasa diri di dalam ketentuan. Jadi orang-orang yang memecah-mecah, orang yang merasa lebih baik hasil dari pemikiran yang dikuasai dirinya di dalam ketentuan. Orang yang sombong atau merasa lebih baik, pemikirannya paling benar dalam menguasai ketentuan atau kitab Allah. Inilah yang menjadikan firqah kenapa sampai menjadi sesuatu yang mengajarkan kita. Kalau kita sudah sampai ke tahap ini, di mana kita merasa sombong, di mana kita merasa lebih baik pemikiran kita, karena kita benar dalam menguasai ketentuan-ketentuan atau kitabnya Allah. Ini yang menyebabkan seseorang membentuk firqah, dan ini adalah hal yang paling terberat. Jadi untuk lebih jelasnya, akhirnya yang biasanya saya tidak pernah mengartikan harokat, malam ini agar pemahaman. Jadi teman-teman, kalau kita mempunyai pemikiran, itu tidak dilarang. Tetapi jangan karena pemikiran kita merasa paling benar, lalu akhirnya kita eksklusif. Membentuk kelompok kita sendiri. Tidak mau menghargai pemikiran. Ini yang salah. Kalau kita merasa, oh hadis ini cocok buat saya. Ya udah, lakukan hadis. Tanpa harus memprovokasi atau membuli orang yang tidak melakukan hadis. Nah, disinilah kedewasaan kita dalam berpikir. Sehingga kalau semua bertindak semacam itu, semuanya tetap Islam yang satu. Jadi ini hal yang terberat dalam firqah adalah ini. Merasa lebih baik, pemikirannya paling benar dalam menguasai ketentuan. Dan di sini ini adalah tanwin, apa, untuk tanun berarti di dalam ketentuan ya. Jadi oke. Nah ini peringatan di Arum 32, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Jadi kok ini ditunjang oleh Arum 32. Jadi kelompok mereka merasa bahwa kelompok mereka itu jauh lebih bagus, jauh lebih
Tapi ingat, Arum mengingatkan, ada memang orang-orang yang membentuk kelompok-kelompok jadi dan mereka bangga dengan apa yang ada di dalam kelompok mereka. Padahal apa yang ada di dalam kelompok mereka berasal dari Al-Quran. Jadi berasal dari sumber yang sama. Tetapi karena perbedaan pemikiran, perbedaan pelaksanaan, mereka merasa mereka lebih baik. Bangga dengan apa yang ada di golongan mereka. Jadi ini diartikan oleh kata firqah. Sombong atau merasa lebih baik karena merasa pemikirannya paling benar dalam Allah. Dan di dalam At-Taubah itu lebih ingatannya. Dan ada orang yang mendirikan masjid untuk satu, menimbulkan kemudorotan, sombongan, untuk mempecah belah, dan untuk menunggu orang-orang sampai saling. Kalau ditanya mereka bersumpah, kami tidak menghendaki selain kebaikan. Tetapi jadi saksi bahwa mereka sesungguhnya adalah berbohong. Nah, ini yang kita harus hati-hati. At-Taubah 107 bukan main-main, sama dengan At-Taubah 110. Nah, ini juga berarti ada orang mendirikan masjid untuk memecah belah antara orang mukmin. Masjid, kalau udah masjid ini, yang ini nggak mau sholat, yang ini nggak mau sholat, yang ini nggak mau sholat. Kalau nanti imamnya ini, makmumnya ini nggak, yang imamnya ini, makmumnya ini mau, karena terjadi perbedaan kelompok. Ada masjid yang seperti itu. Menemui satu di Surabaya, bagaimana sampai hal itu antar pengajian saling melaporkan kepada kepolisian. Dilarang mengkaji hadis di masjid tersebut. Kenapa? Ternyata pertengkaran adalah di perbedaan persepsi dalam mengkaji hadis. Dan akhirnya saya berpikir dan istighfar, oh iblis sukses. Karena seseorang sudah hancur dalam mengkaji hadis, padahal hadis itu adalah pintu masuk yang memudahkan kita untuk ke dalam Al-Quran. Hadis. Jadi kalau iblis sudah mencegat kita di hadis, kita masuk Al-Quran akan lebih sulit lagi. Karena tingkatan Al-Quran itu jauh pada hadis. Dan hadis itu adalah tuntunan untuk masuk ke dalam Al-Quran. Karena Rasulullah tidak mungkin salah dalam mengaplikasikan Al-Quran. Ini juga peringatan. Bagaimana orang mendirikan masjid itu untuk memecah belah. Untuk menimbulkan sombong-sombongan. Wah, daripada masjidnya si A, kelompok ini masjidnya lebih ini daripada. Ada yang mendirikan masjid semacam itu. Setelah menunggu nanti sampai akhirnya bertempur dan menghancurkan aturannya Allah. Dan ini diteruskan oleh At-Taubah 108. Apa tidak tambah pusing kita sekarang? Nah inilah teman-teman. Bagaimana perlunya ilmu ya. Bagaimana perlunya kita mengkaji sesuatu secara detail. Sehingga kita tidak mudah kasih ya. Kadang-kadang tiap kelompok itu punya masjid sendiri-sendiri. Tapi herannya begitu mereka di Masjidil Haram, di Masjid di Kuba, di Madinah, mereka bisa bersatu. Dan tidak ada komplain. Itu di Jeddah, naik pesawat, mulai bertengkar lagi. Makanya saya bilang, iblis itu nunggunya di Jeddah, di bandara. Iblis tidak bisa masuk ke Mekah, tidak masuk ke Madinah. Jadi mereka percuma mempengaruhi orang yang ikhram. Tapi begitu mereka pulang ke Jeddah,
mereka langsung sehingga pulang ke negaranya masing-masing, masuk ke kelompoknya masing-masing lagi. Islam pecah lagi. Pada waktu mereka di Mekah, mereka sholat bareng di Masjidil Haram, tidak peduli dari kelompok manapun. Syiah juga sholat di sana, Sunni di sana, kelompok apapun juga sholat di sana, tidak ada perbedaan sedikit pun. Tetapi kenapa pada waktu mereka pulang, mereka bertemu bangga-banggaan terhadap kelompok mereka masing-masing. Inilah. Dan ini juga kita perlu karena kita memakmurkan masjid yang benar-benar masjid itu adalah untuk semuanya. Jadi ini juga ilustrasi kelompok itu bisa memicu seseorang dalam membentuk firqah, karena di situ ada umat, kekuasaan, dan ini sesuatu yang tidak mudah bagaimana bangganya seseorang kalau umatnya sampai jutaan. Dan bagaimana seseorang bisa ketakutan sampai dia ditinggal oleh umatnya. Akhirnya apa? Dia ada negosiasi. Bagaimana membuat umatnya senang walaupun dia agak disinilah. Itu juga godaan tersendiri dalam berdakwah. Dan ini mana Al-Quran mengajarkan kita bagaimana mensikapi masalah firqah. Ada orang mau memecah belah agama, mau menjadikan golongan, tidak usah digubris. Tidak ada sedikit pun tanggung jawab kita terhadap mereka. Biarkan mereka berbuat semaunya. Yang penting terjebak ke dalam kelompok-kelompok tersebut. Jadi sesungguhnya urusan mereka hanyalah terserah kepada Allah yang akan memberitahukan kepada mereka. Jadi kita jangan dipusingkan, lebih baik kita berpikir keras bagaimana ilmu kita, bagaimana kita melaksanakan isi Al-Quran dan hadis dengan semampu kita. Dan kalau kita sudah melakukan isi Al-Quran dan hadis, jangan kita eksklusif, tapi lakukan dengan kenyamanan kita dan jangan memaksakan hal itu kepada orang lainnya. Boleh mengajak, tetapi jangan memaksakan. Otomatis juga jangan membullying jika seseorang belum atau tidak melakukan suatu hadis atau suatu sunnah. Jadi ini yang diajarkan Al-Quran di surat Al-An'am 159. Jadi kalau ada pecah belah agama, mereka mau menjadikan golongan-golongan, tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu kepada mereka. Al-Quran mengajari kita EGP. Emang gue pikirin. Mau bentuk kelompok, mau golongan, mau silakan. Itu di luar tanggung jawab kita. Nanti Allah sendiri yang akan berurusan dengan mereka. Jadi itu dulu teman-teman, semoga itu menjadikan semakin baik dan menjadikan wawasan kita semakin luas, sehingga ke depannya kita akan lebih hati-hati dalam menentukan langkah kita di dalam zaman yang semakin rumit dan kompleks semacam ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kajian tentang kata firqah telah dibedah oleh Ustadz Didi, di mana tadi kajiannya telah dijelaskan mulai dari hadis Rasul sendiri, dari hadis riwayat Tirmizi, tentang 73 golongan dalam Islam, yang sebelumnya ada 71, 72 ya di dalam golongan umat Yahudi dan Nasrani. Nah, yang terakhir tadi ada 3 kajian dibedah dari kata firqah,
berdasarkan tingkat kedalamannya ya, yang terakhir tadi sampai huruf-hurufnya atau fathah kasrohnya dibedah juga sama Ustadz Didi lebih untuk memperjelas kita mengenal tentang kata firqah itu sendiri, sehingga kalau kita apa istilahnya ya, dari yang terakhir tadi kita dari kata firqah merasa lebih baik hasil dari pemikiran yang dikuasai dirinya di dalam ketentuan. Jadi kalau sudah seperti itu kita harus warning, waspada seperti itu. Oke, kita lagi lanjut ke sesi tanya jawab ya dari teman-teman semuanya. Kalau ada pertanyaan yang mau diajukan, monggo silahkan dari teman-teman Mas Rifandi atau Mas Darawan, dan ini ada Pak Ustadz Abdul Malik Usman nih. Kalau ada pertanyaan atau ini apa itu kameranya teman-teman ya dibuka dulu, silahkan. Ada Pak Salam juga telah hadir, Mas Rifandi. Apa kabar Mas Rifandi? Iya, assalamualaikum. Nggih, sehat ya. Alhamdulillah. Oke. Apa kabar Pak Didi? Alhamdulillah, baik. Sehat semua. Satu kotak. Jarang ketemu akhirnya. Iya. Monggo kita di sesi pertanyaan, silakan di waktunya mungkin dari Mas Rifanda atau Pak Ustadz Abdul Malik Usman. Saya boleh bertanya? Monggo. Oh, nggih. Pak Didi, ini terkait apa ya? Kelompok ini tadi ya Pak Didi. Sebenarnya dalam Islam itu sendiri urgensi kita untuk mengikuti kelompok itu apakah bagaimana? Maksudnya level kita mendirikan suatu kelompok atau apa? Kalau saya ngerasanya kalau kita gabung dalam suatu kelompok itu kan kita membatasi untuk mungkin belajar dari kelompok lain. Semisal kita sudah ikut kelompok ini dengan mungkin pemikiran atau standar tertentu. Nah, itu bukannya kita membatasi, semisal kita ingin mengerti kaidah Islam secara lebih luas lagi yang mungkin tidak kelompok kita dapatkan informasi itu di kelompok lain. Itu bagaimana sebenarnya urgensi Islam dalam memandang kelompok ini tadi? Ya, mungkin itu dulu. Gini Mas Rifandi, kelompok itu sendiri yang dimaksud kelompok apa? Semacam organisasi, kelompok belajar. Karena di sini ada juga jamaah itu jauh lebih bagus daripada tingkatan jamaah itu 27 derajat lebih bagus daripada kita bergerak sendiri. Jika itu sebuah kelompok jamaah mencapai tujuan tertentu, misalkan kita mempunyai suatu area, di mana area tersebut adalah daerah minus. Misal, kalau kita bergerak sendiri, itu akan susah. Nah, di situ boleh dibentuk organisasi atau kelompok. Di mana kelompok ini, kita akhirnya punya donatur, punya bergerak di lapangan. Sehingga apa? Penyelesaian suatu area tersebut akan jauh lebih mudah. Atau juga suatu daerah yang gundul, perlu ribu. Kalau kita bergerak sendiri, tidak akan menyelesaikan masalah. Tetapi dengan berjamaah, itu akan mempercepat. Nah, kalau memang kelompok-kelompok itu bergerak semacam itu kalau boleh kita namakan juga firqah, itu tidak masalah. Tujuannya adalah untuk mempercepat proses dalam sesuatu. Atau firqah dalam pembelajaran Al-Quran. Belajar Al-Quran sendiri di rumah, melalui kaset, murotal, itu mungkin jauh lebih susah. Tapi dengan kelompok belajar membaca Al-Quran dengan sistem ini, belajar membaca Al-Quran dengan sistem ini, lalu di situ berjamaah, tidak masalah. Dan itu justru menambah wawasan kita. Dan di situ pahalanya 27 derajat jauh kita sendiri. Nah, yang bahaya itu kalau sudah masuk ke dalam pelaksanaan. Kalau kita ingin melakukan suatu perintah, ya udah lakukan menurut pengertian kita. Tapi jangan eksklusif. Dan juga harus berpikir bahwa bisa jadi
pemikiran orang lain itu juga benar adanya. Pandang yang lainnya. Nah, dengan hal semacam itu kita akan terhindar dari kesombongan. Disitulah karena ilmu itu akan selalu berkembang menurut kemajuan zaman. Kalau Mas Rifandi tidak sampai semacam itu, semuanya aman-aman saja. Dan itu justru Mas Rifandi boleh ke kelompok B, kelompok C untuk menambah wawasan. Tetapi begitu mereka sudah masuk ke masalah akidah dan mereka Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jadi itu yang untuk yang teman-teman muda sih, sehingga tidak mudah terjerat ke dalam kelompok-kelompok yang apa ya istilahnya yang bergerak di dalam kampus atau apa. Dan juga Mas Rifandi, ada beberapa kesepakatan ulama macam mazhab atau itu dibentuk, itu adalah untuk kemudahan belajar. Dan itu dibentuk al-ibadah. Orang-orang yang kesulitan ilmu atau kekurangan ilmu. Tetapi begitu kita ada dan mau belajar sehingga derajat keilmuan kita lebih tinggi, kita boleh melepas hal itu. Dan mazhabnya Rasulullah dulu apa? Enggak ada. Tetapi kenapa ada mazhab? Itu untuk membantu mempermudah belajar masyarakat umum. Misalkan ada suatu kelompok Syafi'i atau Malik. Setelah kita berwudu, kita dilarang memegang perempuan. Nah, perintah ini untuk al-ibadah. Kadang-kadang ada sesuatu yang usil di otak. Akhirnya pokoknya habis wudu jangan pegang perempuan. Lawan mereka. Tetapi ada juga untuk kalangan orang yang sudah berpikirnya lebih maju. Rasulullah pernah habis berwudu kening Aisyah. Lah, boleh menyentuh perempuan, tetapi dalam bagaimana? Bukan sentuhan syahwat, tapi sentuhan kasih sayang. Attention. Bukan karena nafsu. Itu tidak membatalkan wudu. Itu bagi orang yang mengerti, Mas Rifandi. Tapi ada juga orang yang mengerti. Kalau ini diterapkan ke orang, begitu mereka habis wudu, mereka bisa jawel-jawel ke orang lain. Oh, nggak apa-apa. Orang hadisnya habis wudu juga nggak apa-apa menyentuh. Ilmu itu untuk kelompok-kelompok itu untuk membina masyarakat yang semacam ini. Karena tingkatan ilmu di dalam beragam, Mas Rifandi. Dan ini kita tidak bisa salahkan. Justru kelompok ini membantu masyarakat bagaimana mereka bisa saling belajar. Mereka tahu Hanafi bagaimana, Maliki bagaimana, oh Syafi'i itu semacam ini. Lah, mereka akhirnya jauh lebih tinggi dan jauh sehingga tidak mencela antar mazhab. Dan akhirnya mereka bisa bahwa Islam itu sebenarnya satu. Lah, di situ Mas Rifandi. Jadi ada yang beberapa pembelajaran, tetapi ada juga beberapa itu yang memang untuk mempercepat mencapai tujuan. Tetapi ada juga yang memang kekuasaan, fitnah atau jabatan. Nah, itu kepandian kita dalam meneliti sesuatu. Fanatiknya tetap kepada Allah dan Rasul berarti ya, maksudnya. Fanatik kita terhadap Islam. Islamnya. Ya. Sekarang coba datang ke sebuah kelompok yang sudah besar organisasinya. Tanya anggotanya, Pak, sampean setia kepada organisasi ini atau sampean setia kepada Islam? Mereka akan bingung menjawab. Kalau sampean
setia kepada Islam, berarti Anda harus siap sewaktu-waktu organisasi ini bisa dibubarkan atas nama Islam. Tidak ada kepentingannya. Tetapi itu tidak mungkin terjadi. Karena organisasi yang sudah besar, itu asetnya pasti banyak, umatnya banyak. Jadi tetap, bagi kita yang belum di situ, setia hanya satu, kepada Islam. Adapun organisasi itu untuk mempercepat proses pembelajaran. Tidak ada yang lainnya. Jadi misalkan yang satu untuk pembelajaran bagaimana mengajarkan kita sholat, bagaimana mengajarkan kita untuk baca Al-Quran atau apapun. Itu nggak ada masalah. Iya. Gimana Mas Rifandi? Iya. Jadi satu lagi mungkin. monggo. Atau mungkin terakhir ya. Terakhir ya. Oh ya. Mengenai standar paralaks itu bagaimana ya Pak Didi? Dalam arti gini, kan yang kasus yang masih fresh kemarin seperti di Afghanistan ya, Taliban ini terlepas benar atau tidak ini kan paralaks ini standarnya bagaimana ini menentukan? Kalaupun emang itu benar, kenapa banyak istilahnya publik kayaknya kayak nggak setuju atau gimana gitu, bahkan warga negaranya sendiri. Itu bagaimana? Mas Rifandi, kita melihat Islam pertama bisa menjadi nama sebuah agama. Tetapi ini adalah jalan hidup. Jadi kita harus lebih cenderung kepada melaksanakan norma-norma Islam daripada sekedar atribut-atribut Islam. Islam itu di niat yang baik dan cara yang baik. Ingat, Islam itu dimulai dari niat yang baik dan cara yang baik. Dengan niat yang baik dan cara yang baik, Islam itu rahmatan lil alamin. Bisa oleh siapapun. Sehingga kalau ada suatu kelompok, dia mengaku Islam, tidak bisa diterima oleh kelompok lain, maka boleh jadi dia punya niat yang baik Islam, tetapi pelaksanaannya tidak Islam. Itu bisa dilihat. Nah sekarang, saya nggak tahu atau benar. Sumber pendanaan Taliban itu menjual opium. Niatnya baik untuk menegakkan kalimatullah. Tetapi dengan menjual opium. Sehingga segitiga emas di Burma berpindah kepada di daerah perbatasan Afghanistan dan Pakistan. Oke, itu mungkin agak samar kita. Lalu kedua, Islami, kenapa orang-orang lari begitu mereka datang? Nah, ini juga perlu dikaji. Rasulullah, kemana Islam datang, orang merasa tenang. Itu Rasulullah mengajarkan hal semacam itu. Rasulullah dimanapun, Rasulullah tidak pernah ditolak dalam urusan kebaikan. Sampai pada waktu Rasulullah kembali ke Rasulullah memberi perintah, jangan mengganggu orang di dalam rumah. Jangan mengganggu perempuan. Jangan mengganggu laki-laki di rumah. Jangan menebang pohon. Jangan menimbulkan kerusakan. Padahal itu antara Islam dan musyrikin. Bayangkan, Islam dengan kaum musyrik. Rasulullah berpesan semacam itu. Rifandi sekarang lihat. Taliban dengan mujahidin. Islam ketemu Islam. Di sini kita akhirnya bisa berpikir bahwa sesuatu yang mengaku Islam belum tentu Islami. Ini yang dibuat catatan. Banyak orang mengatasnamakan Islam. Banyak
atribut-atribut Islam. Tetapi apa yang mereka lakukan kadang-kadang tidak di dalam norma-norma Islam. Di dalam Islam, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam din. Nah, Mas Rifandi lihat nggak apa yang dilakukan Taliban? Dia memaksa orang lain untuk di dalam din atau tidak? Nah, kalau orang lain dalam din, berarti mereka juga telah melanggar Al-Quran. Rasulullah berpesan, tidak boleh memaksa dalam mempusakai perempuan. Boleh dipaksa dalam hal apapun. Tetapi Kak Mas Rifandi lihat ISIS bagaimana dalam kekeruan perang seorang bisa menjadi budaknya lalu dengan seenaknya mengawininya. Nah, apakah cara Islam semacam itu? Nah, disinilah kebenaran Islam bercampur aduk dengan nafsu atau kondisi lapangan yang tidak Islami. Jadi Mas Rifandi fokus kepada Al-Quran dan hadis. Siapapun dia, ulama, sejuta umat, satu umat terserah. Selama dia yang dia lakukan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, ikuti. Dan bagaimana mengikuti Al-Quran dan hadis, lihat bagaimana Rasulullah melakukan. Berarti adalah membaca buku, kisah-kisah Rasulullah, atsar-atsar Rasulullah, bagaimana Rasulullah menghadapi. Jadi Mas Rifandi baca Al-Quran, baca hadis, dan Rasulullah melakukannya. Misalkan, dorob. Kalau anak umur 7 belum mau sholat, boleh. Oh, itu hadis. Tetapi, Mas Rifandi lihat, apakah Rasulullah pernah memukul anak kecil? Tidak pernah sama sekali. Nah, berarti pengertian dorob yang kita mengerti sekarang berbeda dengan pengertian yang Rasulullah. Pengertian dorob kita ambil dari bahasa Arab yang artinya pukul. Tetapi di dalam Al-Quran, memukul untuk batu, benda mati, atau menjadikan untuk benda hidup. Nah, anak kecil umur 7 tahun belum mau sholat, boleh didorop, itu berarti bukan boleh dipukul, tapi dijadikan bagaimana dia mau sholat. Misalkan, sesuatu yang menyenangkan, rokbak tersembunyi. Jadi anak kecil yang nggak mau sholat, itu boleh sesuatu yang tersembunyi. Misalkan, oh adik, kalau kamu besok maghrib selama seminggu tidak pernah putus, maka akan ayah kasih hadiah. Namanya didorop, Mas Rifandi. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah. Bagaimana Rasulullah merayu anak-anak kecil dengan sesuatu yang untuk bisa melaksanakan aturan Al-Quran. Tetapi orang-orang yang salah mengartikan dorob dengan memukul, maka anak dipukul. Ini apa yang terjadi? Dipikir Rasulullah melakukan kekerasan terhadap anak-anak kecil. Dan ini efeknya buruk bagi dakwah Islam. Nah, di situ Mas Rifandi ya. Jadi pengertian mengenai jangan Mas Rifandi terpancing atribut Islam. Tetapi Mas Rifandi adalah selalu melihat niat yang baik dengan cara yang baik. Niatnya Islam dengan cara-cara yang Islami. Lah bagaimana cara-cara yang Islami? Oh, Mas Rifandi harus mau membaca Al-Quran plus tafsirnya sampai habis dan banyak-banyak membaca hadis. Berarti koleksi Al-Quran dari beberapa tafsir, koleksi hadis yang ringkasannya jangan terlalu, karena kalau Mas Rifandi beli hadis yang terlalu tipis, itu yang dimuat nanti berdasarkan
pengeditnya. Kalau narasumbernya dari keras, maka hadis-hadis di dalam itu isinya garis keras semua. Kalau yang nanti terlalu lunak, hadis-hadis yang di dalam situ lunak semua. Lah, disinilah Mas Irfandi harus beli hadis-hadis yang cukup. Sehingga baik keras maupun lembut, semuanya ada di situ, dan Mas Irfandi bisa, oh ternyata dalam hal ini sikap semacam ini, dalam hal ini saya akan bersikap semacam ini. Jadi untuk Taliban, Mas Irfandi sudah bisa membaca bagaimana mereka datang semua lari, bagaimana Taliban bermusuh dengan Mujahidin, nah itu bisa menjadi bukan hak saya untuk menyalahkan, tetapi adalah hak kita untuk mempelajari dan untuk wawasan kita. Gitu Mas Irfandi ya. Baik. Oke. Terima kasih Pak Didi. Terima kasih Mas Awan atas kesempatannya. Ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, monggo, masih ada waktu sekitar 30 menit ini ya, kalau nggak salah ya. Kalau ada yang mau tanya, silakan. Saya mau memberi catatan singkat ya. Salam nggih, ngoten nuwun Pak. Sudah bisa? Nggih. Sudah terdengar Pak Abdul Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kita harus kritis dan kritikal melihat Islam dalam makna keseluruhan atau Al-Quran yang lebih spesifik. Ada dua ya, mungkin yang barangkali satu ketika perlu dielaborasi, yakni melihat Islam sebagai produk final. Karena wahyu itu sudah finish pada zaman Nabi pada tahun ke-10 Hijriah pada peristiwa Haji Wada dan Khutbatul Wada. Nah, itu Quran sudah selesai, wahyu sudah selesai, dan itu sudah final. Ya, dan itu yang saya sebut dengan Quran atau Islam produk final. Itu sudah selesai. Tetapi yang kedua juga harus dilihat Islam sebagai proses. Ya, gitu. Nah, Islam dipandang sebagai proses, ini tidak pernah final. Sampai wafatnya Nabi, sampai hari ini Islam terus berproses. Jadi Al-Quran ya seolah-olah ya tanda-tanda kutip sedang menuzul ke bumi. Jadi proses penuzulan Al-Quran atau ayat itu sesungguhnya dari perspektif hermeneutik adalah respon langit atas kejadian-kejadian atau peristiwa bumi. Nah itu. Nah, peristiwa bumi ini terus menggelinding sampai kiamat. Finishnya itu kiamat. Berarti sepanjang itu, tanda kutip, Al-Quran atau wahyu itu terus menuzul. Pertanyaan kita adalah, seperti apa wahyu itu menuzul? Yang dimaksud dengan terus menuzul itu adalah, tadi sudah saya katakan, seolah-olah. Yaitu Quran itu adalah sebuah teks terbuka, sebuah kitab terbuka, dan membuka diri untuk ditafsirkan oleh umat garis miring ulama yang tadi sudah disebut ijtihad itu. Jadi yang berproses dan tidak pernah finish itu adalah tafsir atau pemahaman. Nah, karena tafsir atau pemahaman itu ikhtiar merespon tantangan atau perkembangan terkini. Nah, mengapa?
Karena pesan Al-Quran yang universal itu memuat prinsip-prinsip. Jadi Islam kafah itu bukan Islam detail, tetapi Islam dalam bentuk premis-premis umum yang terbuka dan membuka diri untuk ditafsirkan. Makanya tafsir ulama Indonesia bisa beda dengan tafsir ulama di luar Indonesia, apalagi beda waktu. Maka maaf ya, mungkin kita termasuk tidak setuju kalau orang kemudian membuat sebuah istilah ya Islam terbaik itu zaman sahabat dan tabi'in. Nah, itu Islam terbaik, itu Islam murni. Justru kita malah jadi tertawa Pak itu. Bagaimana murni? Zaman Abu Bakar saja sudah ada tafsir kok. Contoh, ya, pemilihan khalifah di Bani Saqifah. Apakah ada ayatnya? Kan tidak ada ayat. Ada ya. Tidak ada ayat. Berarti apa? Itu tafsir. Itu ijtihadi. Jadi bukan Islam murni lagi itu. Sudah Nabi wafat itu sudah Islam historis. Islam historis adalah Islam yang memang tidak lepas dari produk-produk tafsir. Nah, kemudian berkembang sampai kepada apa yang tadi disinggung dengan Mu'tazilah dan berbagai aliran dan seterusnya. Nah, itu kan juga bagian dari produk tafsir, itu mungkin pada saat itu dihadirkan untuk merespon situasi pada masanya. Apalagi itu situasi politik, ya sudah berujung dengan konflik dan lain sebagainya. Nah, saya membayangkan yang begini, Pak penceramah ya, narasumber. Kita juga harus melihat dari sudut sosio-historis antropologis antara Makkah, Madinah, Timur Tengah pada umumnya dengan Indonesia, misalnya Nusantara kita. Jadi kata firqah itu kemudian ditafsirkan sebagai kelompok-kelompok yang berpotensi itu memecah belah, melemahkan kekuatan. Saya ketika ini kalau dikaji dari sudut historis sosio-antropologis Timur Tengah, saya kira yes. Sampai sekarang juga mereka masih konflik kok. Nah, tetapi kalau ini ditarik ke konteks Indonesia, ya ini kan beda sekali Pak itu. Sebagai contoh misalnya, apakah Muhammadiyah itu firqah? Apakah NU itu firqah? Nyatanya tidak. Muhammadiyah itu lahir di Kauman Jogja, tapi pengikut Muhammadiyah dari Sabang sampai Merauke. NU itu lahir di Surabaya, tapi pengikutnya dari Sabang sampai Merauke, bahkan juga ke luar negeri. Itu tidak bisa kita katakan sebagai firqah. Jadi karena memang konteksnya Arab itu karakternya suku itu luar biasa. Ya, jadi itu mungkin membedakan, karena itu terakhir saya mengatakan bahwa kita harus membedakan Islam yang diyakini, diimani, selesai pada zaman Nabi. Karena semua itu melihat Nabi, apa yang dilakukan oleh Nabi dalam segala aspek. Tapi yang kedua adalah Islam yang ditafsirkan dan dipahami, mulai dari Abu Bakar seterusnya sampai Utsman mengumpulkan ayat Al-Quran. Itu kan tidak ada hadisnya, tidak ada nasnya, tapi dia lakukan. Itu kan bid'ah sebenarnya. Ya, oleh Utsman. Iya. Makanya, Itu apa? Itu tafsir. Iya, itu contoh. Itu artinya Islam. Iya, Islam yang ditafsirkan. Kemudian berkembang ketika Islam keluar dari Madinah sampai ke wilayah Bizantium dan wilayah Persia. Berdialektika dengan realitasnya di sana. Muncullah apa yang disebut dengan Islam tafsir. Nah, lalu kemudian muncul aliran-aliran teologi atau kalam. Nah, Mu'tazilah dan teman-temannya itu adalah tidak lepas dari pengaruh berpikir filsafat. Pertanyaan kita, untuk apa itu kok ada pengaruh filsafat? Itu adalah strategi mengcounter serangan-serangan dari luar Islam terhadap Islam menggunakan argumen filsafat. Maka lahirlah teologi Islam. Di situ para agama itu juga berfilsafat dan berlogika untuk mengcounter dan menangkis serangan. Jadi ini Pak, barangkali yang dan seterusnya saya kira masih sangat panjang, tetapi ya
apa namanya, mungkin satu ketika kita akan mendiskusi. Saya tidak mempersoalkan tentang huruf dan macam-macam itu, karena ini juga membuka ruang dan pertanyaan besar. Apa dasarnya kita menafsirkan fa dengan ro seperti itu, atau bisa saja fa kamu kita kaitkan dengan kata kafir, kan ada huruf fa dengan ro-nya, dan fa dengan ro juga kita kaitkan dengan Fir'aun. Pertanyaan adalah, bagaimana kalau dengan Namrud? Bagaimana kalau dengan Qarun? Bagaimana kalau dengan Abu Lahab? Bagaimana kalau dengan Abu Jahal dan Abu Sufyan dan lain-lain? Saya kira karakter di sini bukan pada hurufnya, tapi mungkin satu ketika akan mengkaji karakter dalam hal karakter sifat dan juga karakter perilaku yang itu sesungguhnya adalah sesuatu yang bisa saja itu built-in dalam diri manusia. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu Mas Rifani. Jadi kalau saya boleh tadi dari Abdul Malik bahwa Al-Quran itu sebenarnya sudah final. Untuk secara akidah, syariat, syariat perintah dalam pelaksanaan perintah agama itu sudah final. Tidak boleh merubah sedikit pun apa yang telah dicontoh. Tetapi masalah keilmuan itu boleh dipelajari dan tidak pernah ada batasnya sampai akhir zaman. Tahu Mas Rifandi ya? Jadi untuk masalah akidah, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, yang dicontoh, jangan diutik-utik sedikit pun. Lakukan atau diam, selesai. Itu udah final. Tetapi proses itu adalah Quran sebagai ilmu pengetahuan. Itu boleh dikaji secara metodologi ilmiah dan habisnya sampai akhir zaman. Jadi dua itu tadi yang dianu Pak Malik. Jadi Mas Rifandi bisa memahami ya. Dengan kita belajar huruf, bagaimana dengan dikodekan keluar rumus-rumus fisika dan kimia di dalam Al-Quran tanpa berkias-kias. Jadi sebenarnya pemaknaan huruf sendiri itu saya lakukan dengan metodologi. Jadi sedikit sekilas balik, saya sendiri juga sebenarnya tidak menyangka hal ini. Tetapi pada waktu itu karena saya bisa memproses komputer dengan ini dan saya bisa mengkompil apapun, 15-20 tahun yang lalu Al-Quran itu saya digitalkan. Lalu saya kumpulkan semua Jalalan, Qurtubi, ini, Nuaim atau apapun. Saya kan tidak punya semuanya saya anggap saya kumpulkan dalam database. Ternyata di luar dugaan dengan proses algoritma yang saya susun, muncul sesuatu yang di luar dugaan. Loh, ternyata kenapa kok roh itu seperti ini, nun seperti ini. Apalagi dibantu oleh ayat Quran. Nun lami wa yasurun. Loh, kok kenapa yasurun? Kok dari kata mistor? Kok bukan yaktubun? Nah, berarti nun itu adalah apa yang Allah tulis dan apa yang mereka tulis. Mereka di sini siapa? Oh, pasti manusia. Nah, di situ ketemu Pak. Oh, makna nun itu adalah apa yang ditulis Allah dan apa yang ditulis manusia secara. Nah, itu akhirnya dalam kurun waktu tahun saya uji satu persatu, Pak. Kok match. Nah, akhirnya lahirlah sebuah teori. Jika satu itu merupakan kebetulan, 2, 3, 4 juga mungkin kebetulan, tetapi kalau sudah 100 ke atas, ada indikasi sebuah keilmuan. Terbentuk satu teori. Dan karena saya takut Al-Quran ini bukan mimpi, jadi saya harus ekstra hati-hati. Apalagi saya tidak punya background pondok, tidak punya background bahasa Arab, pendidikan agama yang kuat, sehingga saya harus lebih ekstra hati-hati. Ditambah lagi latar belakang saya dulu kurang begitu saya dulu berandal ini, sehingga akhirnya apa? Saya harus benar. Nah, setelah 15 tahun semuanya saya tes. Kata ini saya tes dengan ulama ini, ketafsirin. Kok alhamdulillah akhirnya tidak bertentangan.
malah di luar dugaan. Penting di dalam kuantum, di dalam persamaan gelombang, Newton atau apapun, tanpa berkias-kias, itu kode itu dibuka, rumus itu langsung keluar, Pak. Nah ini yang akhirnya di luar dugaan lah. Di situ saya terima nasihat dari Pak Hidayat Sarkasi dari Gontor, Mbak Didi, ilmu ini belum bisa diterima untuk saat ini. Tolong diajarkan yang mainstream saja, sehingga tidak menimbulkan gejolak di dalam masyarakat. Itu saya simpan. Ternyata ada beberapa teman yang mengusik. Loh Pak Didik, kalau Pak Didik mendapat petunjuk dari Al-Quran, berdasarkan huruf, kenapa petunjuk yang bagus itu tidak untuk lainnya? Sebagus-bagus seseorang adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajar. Saya langsung diam Pak Abdul, Pak Malik. Ya benar juga. Akhirnya disitulah saya pilah-pilah untuk sesuatu yang bisa mudah saya ajarkan ke teman-teman, tetapi sesuatu yang masih butuh pengkajian, butuh kehati-hatian, simpan. Dan alhamdulillah Pak Malik, huruf ini bisa konsisten untuk seluruh kata yang di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, bukan di dalam bahasa Arab. Jadi kalau untuk kata-kata di dalam Al-Quran, insya Allah konsisten. Mulai Al-Fatihah sampai Anas. Tetapi ingat Pak Malik, di database saya lebih kompleks daripada yang dipelajari oleh teman-teman. Jadi ini harus dipahami. Jadi database saya hampir 10 kali lipat lebih kompleks daripada yang saya keluarkan ke teman-teman. Dan ini wajar. Rata-rata seorang guru itu mengeluarkan 10% dari apa. Jadi prinsip gunung es. Dan itu semua saya komputerisasi dan ada di data. Jadi insya Allah dengan cara semacam itu. Dan untuk hadis Pak Malik, untuk hadis kira-kira baru masuk sekitar 6%. Untuk hadis. Karena hadis adalah bahasa Arab lama. Tetapi untuk bahasa Arab yang saya tidak menjamin. Karena bahasa Arab yang sekarang itu sudah terkontaminasi oleh bahasa-bahasa lainnya. Iya, jangan ditertawakan. Saya sendiri tidak bisa bahasa Arab, Pak Malik. Sehingga saya pure, apa yang saya dapat ini adalah pemahaman-pemahaman melalui huruf, tetapi tetap saya cross-check dengan buku-buku para ulama yang sudah ada. Sehingga tidak sesuatu yang kontroversial. Jadi nilai kehati-hatian dan metodologi ilmiah tetap saya pegang. Dan kalau Pak Malik tertarik, dan kalau Pak Malik juga ada dasar fisika atau kimia matematika yang cukup kuat, nanti belajar kode huruf dan saya bisa ajarkan bagaimana menggunakan kode itu di dalam Al-Quran sehingga tanpa di dalam Al-Quran bisa mengeluarkan rumus-rumus matematika tanpa meleset sedikit pun. Tetapi itu istilahnya jadi tingkatan yang lebih tinggi lagi. Jadi sekarang untuk teman-teman adalah bagaimana mengaplikasikan huruf untuk kata. Biasanya saya buat persamaan sehingga konsistensinya bisa terbaca Pak Malik. Jadi Fir'aun, Eko. Nanti bagaimana kata albir dengan albar. Yang satu dimaknai daratan, yang satu ikan. Dengan huruf yang sama, bagaimana makna bisa berbeda? Ternyata ini bisa dibongkar, diterangkan oleh huruf. Lalu dengan nikmat, tersusun dari kata yang sama, tetapi punya makna yang berbeda. Bagaimana huruf memecahkannya. Jadi hal-hal semacam. Tetapi ingat semuanya serba harus hati-hati Pak Malik. Dan saya terima kasih atas nasihatnya Pak Malik untuk menambah kita untuk kehati-hatian sehingga dalam pembelajaran ini saya dan teman-teman juga terbebas atau terhindar dari sesuatu yang
nafsu sehingga akhirnya keluar dari yang telah digariskan oleh para ulama terdahulu. Jadi minta doanya. Ya, setengah menit Pak, setengah menit saya merespon itu. Jadi saya mengapresiasi, ya, jadi huruf-huruf itu barangkali itu bisa dipahami sebagai apa namanya kunci membuka pintu untuk bisa mengungkap hal-hal yang misteri pada ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi ini sesungguhnya nanti akan masuk pada bagian kajian i'jazul Quran. Di dalam studi Al-Quran, dan kebetulan saya di UIN itu saya juga mengajar ulumul Quran. Jadi saya punya koleksi banyak tentang itu. Saya belum berani mengeluarkan hal itu, Pak. Jadi dalam kajian ulumul Quran itu ada namanya ilmu i'jaz, mukjizat. Sesungguhnya mukjizat itu kalau kita berhenti di huruf tidak bisa. Tapi sesungguhnya huruf itu hanya mengantar kita untuk masuk mengungkap misteri pada makna itu. Jadi itulah sesungguhnya kekuatan kedahsyatan Al-Quran yang sampai hari ini itu belum terungkap ke permukaan, tapi sebenarnya itu Quran sudah memantik kita untuk mengungkap itu. Dan nanti saya sepakat bahwa pada satu ketika tidak akan terjawab bahwa sampai kapanpun kemajuan ilmu dan teknologi ini, Al-Quran mampu untuk bisa berdampingan karena pesannya itu terbukti ketika manusia menggunakan instrumen ilmu untuk membuktikan kebenaran Al-Quran. Dan inilah disebut dengan Quran itu melampaui zamannya. Itu sisi dari kamu. Saya kira itu Pak, terima kasih. Satu komentar saja. Oh ya, saya ingin nambahkan. Ya. Jadi goal dari ini adalah yang saya pahami adalah wa alama adama asma kulaha. Jadi betul. Dengan huruf ini kita akhirnya bisa menerangkan. Bahkan pada waktu saya seminar di Gontor, kebetulan waktu itu difasilitasi ada dari teman-teman Al-Azhar atau apa. Mereka juga pertama itu agak bingung. Tapi begitu yang saya terangkan tidak bertentangan dengan ayat mempelajari, mereka bingung satu. Jalan lain untuk mempelajari Al-Quran. Dan akhirnya saya berani balik bertanya ke mereka. Kalau selama ini mereka mempelajari tafsir tertentu, akhirnya saya tanya, kenapa Allah menamakan makhluknya ini Adam? Kenapa Allah menamakan makhluknya ini Musa? Ini Muhammad, kenapa ini Yusuf? Ternyata Pak, hal itu bisa diterangkan dengan huruf yang menyusun kata tersebut. Dan alhamdulillah karena itu tidak meleset oleh ilmu-ilmu yang mereka mempelajari. Dan yang lebih parah lagi, pernah belajar masalah agama secara detail. Jadi di situ yang akhirnya mereka agak bingung, tapi akhirnya ada komitmen, oke, kalau ada apa-apa butuh bantuan kita support untuk bantu. Dan saya berterima kasih sekali karena ilmuwan formal, ilmu saya benar-benar kosong, istilahnya saya tidak pernah sekolah agama, tetapi dari huruf ternyata saya bisa menerangkan apa yang mereka bisa terangkan. Di situ Pak. Jadi di sini saling mengisi dan ada saya selama ini dalam mengajarkan ini. Kalau saya ketemu anak-anak dari pondok, Pak Malik, mereka optimis terhadap. Tapi mereka curiga, loh Pak, kan kita nggak paham masalah fisika, kimia, biologi. Nah, tapi pada waktu saya ketemu anak UNES, oh iya Pak, yang diterangkan Al-Quran untuk teknologinya benar. Tapi saya kan nggak menguasai tafsirnya. Nah, ini Pak, mimpi saya mana suatu ketika antara anak-anak teknik dengan anak pondok ini blend menjadi satu sehingga menjadi utuh ya, bahwa din itu bukan sekedar aturan agama, din adalah seluruh ilmu yang membentuk kita untuk bisa melampaui dunia ini ya. Tatanan-tatanan yang sudah itu adalah semuanya din. Matematika itu din, nahwu shoroh itu din, fisika itu din, ilmu fikih itu din, semuanya ini adalah din.
dan yang dikehendaki adalah dinul Islam, adalah din yang menyelamatkan. Jadi bimbingannya malah Pak Malik. Insya Allah. Oke Mas Fahmi, monggo. Terima kasih Pak Didi dan Pak Abdul Malik Usman dan teman-teman semua atas kehadirannya. Mas Darmawan ada yang mau ditanyakan atau gimana? Ini tinggal 5 menit lagi kajiannya, kayaknya kita sudahin dulu ya. Oh iya, saya boleh nggak minta hadiah dari Pak Malik? Hadiahnya begini, tolong diusulkan satu kata yang Pak Malik insya Allah paham benar, atau Pak Malik dan kita coba bongkar hurufnya. Tapi kalau bisa itu asma, bukan fiil Pak Malik. Karena asma pula, jadi seluruh asma, bukan seluruh. Dan itu coba kita untuk challenge secara fun ya Pak Malik ya. Untuk mungkin minggu depan atau kapan Pak Malik ada. Jadi diusulkan satu kata, kalau bisa itu isem, bukan fiil, benar-benar paham, sehingga kita nanti bisa dikoreksi di mana kekurangannya atau kelebihannya, atau yang Pak mungkin masih agak ragu, sehingga kita bisa saling belajar dan saling melengkapi. Itu kok. Iya, mungkin saya mulai menyambung ayat itu. Ya, itu aja, pada kalimat yang wa'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma aradahum 'alal malaikati faqala ambiuni bi asma'ihim. Nah, itu kan kata benda itu, diawali dengan ba. Jadi sesungguhnya ba itu ada karakternya, karakter ba. Mengapa ba itu satu titik? Itu sama dengan ba pada bismillah. Asmaihim. Bisa semua. Iya, itu mungkin hadiah dari satu kata yang kita bisa bahas dengan teman-teman sehingga Pak Malik nanti bisa menjadi moderator dan bisa membimbing. Insya Allah ya. Amin. Satu kata nyuwun hadiah. Jadi mohon maaf sebelumnya Pak Didi ya. Tadi saya emang sempat share di kajian huruf ini di grup UGM ya, teman-teman UGM, kajian UGM. Nah, kebetulan Pak Abdul Malik Usman ini juga beliau salah satu yang ada di grup itu. Beliau Pak Abdul Malik juga ngajar di sana nggak Pak? Atau jadi atau gimana? Saya di filsafat. Di filsafat. Nah, di filsafat terus beliau saya lihat join. Ya semoga aja mungkin kalau emang kajian ini dari sisi Pak Abdul Malik beliau bisa melihat dari situ kan nanti bisa diusulkan atau gimana untuk dikaji. Oh ya, juga tergantung UGM. Jadi kita pilih kata bagaimana untuk fakultas matematika, kedokteran, sosial. Itu karena kata itu bisa dipandang dari segi sosial, dari fisika atau dari kimia. Itu kita bisa persiapkan semacam itu. Jadi kan adalah salah satu-satunya bahasa di dunia yang kata di dalam bahasa tersebut bisa diterangkan oleh huruf penyusunnya. Bahasa teknik bisa dibungkus dengan bahasa sastra. Itu satu-satunya hanya bahasa Al-Quran. Oke. Pertemuan malam ini alhamdulillah semoga bermanfaat dan semuanya tercerahkan. Kami berterima kasih kepada Pak Didi Saret, Pak Abdul Malik, Mas Darmawan, Mas Rifadi, dan Pak Abdul Salam, Mbak Dia, Mas Cahyo nih yang nggak kelihatan dari tadi atas kehadirannya. Beliau lagi pengen ngumpet ini kayaknya. Terima kasih banyak semuanya. Kita akhiri kajian ini dengan bacaan alhamdulillah bareng-bareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan bacaan kafaratul majelis subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Pak Didi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Didi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.